Halo semuanya, welcome again to channel H83 World, dimana tempat kita membahas tentang dunia anime dan jepangan lainnya serta hal-hal yang berbau tentang kehidupan gua. Ya, pernah nggak sih kalian merasakan kayak mungkin ini nggak tahu deh gue ya, apakah ini cuman anak tahun 2000-an atau mungkin sekarang juga masih ada cuman jarang ditampilkan di televisi, yaitu anime. Kalau zaman dulu tuh anime tuh banyak banget ditampilkan di TV, cuman nggak terlalu rame-rame juga sih. Kalau kalian mau nyari yang lengkap juga akhir-akhir ujung-ujungnya kalau nggak yang ilegal, yang legal, yang gratisan gitu juga sih. Tapi kayaknya sekarang masih ada, cuman nggak sebanyak dulu, mungkin gue nggak tahu. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa sih sekarang TV Indonesia itu udah jarang banget buat yang namanya nampilkan anime di TV-TV stasiun TV kita gitu. Tapi sebelum itu kita mau intro dulu. Nah, mungkin kalian yang pernah merasakan Space Tune dulu, mungkin udah merasakan yang namanya banyak banget kartun juga. Dulu MNC TV yang dulu punya banyak anime juga dan lain-lain, dan TV-TV lain yang pastinya animenya keren-keren, ada Dragon Ball, Naruto, One Piece dan berbagai macam anime lainnya yang ditayangkan di TV. Tapi kenapa sih sekarang udah nggak lagi ditayangkan di TV? Jadi ada banyak banget sebenarnya faktor kenapa stasiun TV itu udah nggak mau lagi buat menayangkan TV di stasiun TV mereka masing-masing gitu. Jadi yang pertama adalah tidak ramah usia, atau dalam artian itu adalah anime ini kenapa dibilang gak ramah usia. Jadi anime itu kan banyak, jadi TV itu dia adalah tempat dimana mereka tuh pengen semua orang tuh bisa nonton gitu, mau dari anak-anak sampai orang dewasa itu bisa nonton. Cuman karena anime itu punya banyak genre, ada genre slice of life, mulai dari yang aman sampai berbahaya buat ditonton kayak ecchi itu. Jadi membuat mereka tuh makin makin nggak mau gitu loh buat nayangin anime di TV. Cuman salah animenya kah? Ya kagak sih. Hukumnya sih kalau gue bilang, karena kita tuh terlalu ketat sensornya sih. Kalau dulu sih belum terlalu ketat banget, tapi sekarang ketat banget, entah kenapa gitu. Yang kedua adalah lisensi anime tuh buat publishing, buat airing anime di berbagai macam platform itu sangat mahal. Kenapa mahal? Karena ya kalau misalnya kalian udah tahu, mungkin rata-rata udah tahu lah ya kenapa anime itu bisa mahal biaya lisensi untuk publishingnya atau airingnya di berbagai macam platform. Karena satu anime aja itu bisa menghabiskan total 125.000 US dollar, atau sekitar berapa itu? Atau sekitar 1,7 miliar. Yang dimana itu banyak banget. Dan 125 USD itu bukanlah seluruh season, itu cuman satu episode doang. Kalian bayangin kalau misalnya kalian tuh bikin anime yang satu seasonnya tuh 12 episode, berarti kalian menghabiskan sekitar 1,7 dikali 2 dikali 12. Dan ya kalian silakan hitung sendiri, gua malas ngitungnya. Terus yang ketiga, kita langsung masuk aja yang ketiga. Banyak anime yang gak lulus sensor, atau dalam artian itu memang ya sebenarnya ya memang karena dari awal juga udah bilang kalau anime itu nggak ramah usia. Yang pastinya kan sensornya pasti bakalan banyak banget. Jadi kalau maupun di airing di Indonesia, pasti mereka bakalan dilihat dulu yang mana yang mau disensor dan lain-lain. Jadi kemungkinan buat ngelihat full adegan itu nggak bakal ada sih karena sensoringnya banyak banget, apalagi di Indonesia yang notabene filmnya itu bahkan pukul-pukulan aja tiba-tiba kepotong gitu ya. Jadi nggak enak banget lah kalaupun anime itu di-airing di Indonesia gitu. Yang keempat adalah stereotip orang-orang bahwa anime itu adalah kartun anak-anak. Ya, benar banget. Stereotip itu masih ada. Itu belum mati. Stereotip itu belum mati. Dimana orang-orang zaman sekarang tuh masih ngira kalau misalnya anime itu memang cumanlah kartun buat anak-anak. Jadi walaupun kontennya ada yang gore, ada yang ecchi, ada yang hentai dan lain-lain, anime itu tetap aja di pandangan masyarakat itu adalah kartun yang buat anak-anak gitu. Karena mungkin grafiknya yang 2 dimensi gitu ya. Cuman overall kalau misalnya stereotip ini juga hilang sih, nggak bakalan ngebikin TV ini juga sih sebenarnya, nggak bakal bikin ke TV, dia nggak bakalan bikin TV buat nampilin anime lagi sih sebenarnya. Cuman ya ini salah satu faktornya juga gitu. Jadi ya gitulah. Dan yang kelima adalah ratingnya rendah. Bener banget, anime di TV itu ratingnya rendah banget. Nah, rating rendah ini banyak faktornya. Sebenarnya wibu Indonesia tuh sebenarnya ada yang nonton di TV, karena di TV sendiri sebenarnya lebih nyaman karena kalian nggak perlu ngabisin kuota gitu kan. Dan TV emang udah kesebar di Indonesia, udah bisa ditangkap sinyalnya di seluruh Indonesia bahkan kayaknya. Tapi satu sisi karena dari awal juga
TV tuh nggak berniat buat yang namanya nampilin anime lebih lanjut di TV. Jadi wibu juga pada kabur ke internet buat nyari anime-anime favorit mereka gitu. Dan sekarang yang menduduki pasar televisi itu adalah masyarakat umum, halayak umum yang rata-rata tuh sukanya drama sama sinetron. That's why sinetron itu lebih berkuasa di TV daripada anime. Dan banyak faktor juga karena censorship, makanya wibu tuh lari dari TV. Terus juga ada juga pasarnya yang udah berganti, switching ke pasar umum, dimana orang-orang tuh lebih suka sinetron, drama dan lain-lain daripada anime ataupun Jepangan yang lainnya gitu. Dan yang keenam seperti yang gue bilang tadi adalah pergeseran pasar, yaitu pasar anime yang ada di Indonesia itu udah bukan wibu lagi yang ngisi. Paling ya beberapa orang doang yang baru-baru aja jadi wibu biasanya. Tapi overall pasar televisian tuh bukan wibu lagi. Jadi udah ganti ke masyarakat umum. That's why kenapa anime itu udah jarang banget ditampilin TV, karena ya masanya itu udah lari ke internet gitu. Mereka wibu tuh udah nonton di kayak di website ilegal maupun legal, kayak iQIYI yang legal, terus mungkin di Blibli, ya banyak banget sebenarnya situs-situsnya kayak Crunchyroll dan Netflix. Jadi banyak banget buat anime-anime kayak gitu. Oke, yang ketujuh adalah wibu sekarang punya kesukaan genre yang makin aneh-aneh gitu. Kenapa gue bilang aneh-aneh? Karena genre sekarang kan sebenarnya nggak genre sekarang sih. Genre itu dari dulu sebenarnya memang ya udah gitu aja gitu. Cuman kan genre dari Jepang yang namanya memang kultur kita berbeda, mungkin Indonesia nganggapnya tuh aneh gitu. Seperti contohnya yang genre tentakel, ada genre fantasi, dark fantasi dan lain-lain gitu ya. Jadi genre-genre anime itu banyak banget yang aneh-aneh, kayak Shota, Shonen AI, Shonen AI, terus juga ada yang banyak lah gitu ya, yang aneh-aneh lah, banyak yang aneh gitu. Ya, percaya sama gue juga pernah nonton soalnya ya. Jadi karena banyak yang aneh-aneh, sinetron TV juga ini bukan budaya Indonesia ini sih. Sementara sekarang pasarnya juga udah bukan wibu lagi kan. Jadi ya buat apa juga kita tampilin gitu. Apalagi yang ini gitu, yang genrenya aneh-aneh dan sensornya banyak dan lain-lain gitu. Ya pasti gak bakalan ditampilin juga gitu. Nah yang kedelapan adalah pergantian tren, yang dimana ini bakalan tetap berganti, tapi ya kita udah habis zamannya gitu. Dalam artian itu pergantian tren sekarang adalah, kalau dulu tuh zaman mak gua, zaman gua itu mungkin zaman guanya ini adalah zaman transformation lagi kultural, dimana kalau zaman dulu itu orang suka rata-rata tuh anime. Percaya sama mak gue tuh suka baca manga, bahkan dia punya manga sendiri yang dikoleksinya gitu. Bentar ya gue ambilin. So ini adalah gimana gue nunjukinnya gimana. Nah gini aja deh. Nah jadi ini adalah komik-komik yang dikoleksi mak gue. Ini dari tahun dulu ya, by the way. Ini bukan komik-komik zaman sekarang, karena ya mungkin kan juga nggak bakalan ya ngelihat ininya, nggak bakalan tahu juga judulnya mungkin, karena juga ini jam judul banget guys. Jadi mak gue tuh wibu, kalau kalian mau tahu juga mak gue wibu. Cuman bokap gue aja yang nggak wibu sebenarnya. Tuh gambarnya Jepang banget kan. Cuman ini karena emang didistribusiin di Indonesia, dulu tuh masih hidup banget ya komik dan segala macam tuh didistribusiin di Indonesia. Akhirnya mereka punya yang versi Indonesianya, dalam artian kalian baca tuh bahasa Indonesia, nggak bahasa Jepang lagi gitu. Dan ini dari sekian banyak, ini belum semua sih, ini baru segini doang. Dan ini sekarang punya gua. Kalau sekarang orang-orang tuh rata-rata, apalagi yang cewek, itu rata-rata tuh bukan lagi ke perwibuan atau anime, tapi mereka sekarang udah pada berganti dari Jepang ke Korea. Yang dimana ya sekarang ada BTS, EXO, Big Bang dan lain-lain, itu ya mereka hidup di sana gitu. Karena sekarang udah bukan eranya wibu lagi di televisi. Jadi karena pergantian era itu juga, TV juga kehabisan akal gitu. Ini pergantian era ke K-pop. Apa yang harus kita tampilkan tentang K-pop? Mereka juga nggak tahu gitu. Ya makanya sekarang kalaupun ya, gue juga nonton televisi sih kadang-kadang. Gue nggak tahu apakah ini bener atau enggak, tapi rata-rata yang gue lihat juga nggak ada gitu, nggak ada variety show, game show segala macam tentang Korea tuh nggak ada, belum ada gitu. Nggak tahu deh
Apakah memang udah ada? Kalau misalnya udah ada, kalian coba komentar di bawah deh. Soalnya gue nggak tahu apa-apa soal itu. Dan yang paling penting adalah yang nomor 9, yaitu perusahaan TV adalah perusahaan yang bertipe profit oriented, atau mereka tuh adalah perusahaan yang tipenya memilih keuntungan paling besar. Ya, konsep perusahaan biasanya, tapi mereka lebih mengorbankan kualitas daripada keuntungan mereka gitu. Jadi ini TV ini tuh bukanlah TV yang menargetkan kualitas, tapi mereka menargetkan keuntungan, makanya profit oriented gitu. Makanya banyak banget TV itu lebih memilih buat menayangkan hal-hal seperti drama, terus juga ada sinetron, terus juga ada TV show yang bahas-bahas tentang public figure. Kenapa? Karena rata-rata populasi Indonesia itu masih belum bisa mengakses internet. Jujur aja, walaupun ya memang bisa lewat handphone kayak yang gue pakai, handphone gue dan lain-lain, tapi mereka nggak bisa nonton sambil kayak, ya paket data itu atau kuota itu sangatlah mahal teman-teman. Jadi that's why mereka rata-rata itu masih cuman bisa akses lewat TV. Nah that's why karena TV ya, dan apalagi orang-orang tuh kan nggak cuman kayak gue kota kecil lah, nggak kota-kota gede. Gue pernah ngunjungin temen gue dan dia cuman punya TV. Dan yang dia tonton apa, yang emak dia tonton apa, yang neneknya nonton apa, adikku adalah suamiku. Jadi ya mungkin bagi kalian yang nggak tahu kenapa TV itu kenapa sekarang tidak menampilkan apa-apa lagi ya. Kalau misalnya ada lagi tambahan, kalian bisa cek dong. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan mungkin segini dulu untuk video kali ini, karena gue juga baru bangun ini jam 10 pagi. Harusnya nih gue edit harus jam 1 selesai. So yeah, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, subscribe. And ya kalau misalnya kalian ada apa-apa, silahkan komentar aja di bawah kalau misalnya gue ada salah. Tapi harusnya nih aman-aman aja ya videonya ya. Jadi ya, see you in the next video. Bye-bye. By the way, untuk masalah streamingan, gue kayaknya pensi dulu karena lagi capek guys. Jadi mungkin untuk streaming gue bakalan streaming, tapi nggak tahu kapan. Jadi ya udahlah ya. Oke, thank you. Bye bye.